Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ki Hajar, kita harus belajar. Perkenalkan, saya Rian Rehan Zuhri. Saya Muhammad Fajar Ikhlas. Saya Arif Kurniawan. Kami dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Kota Padang Panjang, tempat sekolah kami didirikan, merupakan kawasan agrobisnis di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, ketika masa panen tiba, ada satu hal yang masih menjadi masalah sampai saat ini. Tidak semua hasil panen memiliki kualitas yang layak untuk dijual. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya kualitas hasil panen, seperti hasil panen dimakan oleh hama, terlalu matang, hingga busuk, dan lain-lain, sehingga hasil panen yang tidak memiliki nilai jual tersebut menjadi sampah organik yang dapat mencemari lingkungan seperti timbulnya bau tidak sedap dan sebagai sumber penyakit karena timbulnya bakteri. Tujuan dari prototipe ini adalah agar sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat Padang Panjang tidak terbuang sia-sia, sehingga lingkungan kota Padang Panjang tetap asri, bersih, dan bebas dari sampah organik. Untuk itu, kami membawakan beberapa solusi. Yang pertama, pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, pengolahan sampah organik menjadi biogas. Dan yang ketiga, pengolahan sampah organik menjadi bahan bakar padat, yaitu briket. Kami memilih pengolahan sampah organik menjadi bahan bakar briket dari 3 alternatif di atas, karena yang pertama, briket tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Yang kedua, pengolahan briket cukup mudah dan bahan-bahannya mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, briket juga memiliki peluang usaha yang besar. Pertama-tama, kita kumpulkan sampah rumah tangga yang tersisa. Kita kumpulkan seperti sisa-sisa sayur, sisa-sisa kulit bawang, dan lain-lain. Selanjutnya, sampah tersebut kita jemur di atas atap atau terserah di mana, asalkan terkena matahari secara langsung. Sampah tersebut kita jemur selama 2-3 hari. Sampai bentuknya jika kita pencet itu sangat gurih dan krenyes-krenyes. Selanjutnya, sayur tersebut kita potong-potong jadi sangat kecil agar mudah ketika kita blender nanti. Selanjutnya, potongan sayur tadi kita timbang. Dilihat di sini ada sekitar 350 gram, maka tepung yang kita gunakan nanti ialah 35 gram. Selanjutnya, pembuatan lem dari tepung tapioka. Lalu, sampah yang telah kita potong-potong tadi kita masukkan ke dalam blender dan kita blender. Usahakan blendernya sampai sangat halus. Dan inilah hasilnya ketika setelah di blender. Jika tidak kuat dengan blender sampai halus, maka kita juga bisa menumbuk-numbuknya dengan batu. Pokoknya sampai hancur secara halus-halus, sangat-sangat halus agar mudah kita mengaduknya nanti. Lalu kita campurkan sayuran tadi dengan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Kita aduk sampai merata. Kemudian ini adalah proses pembentukan briket yang tadi. Bisa kita gunakan dengan cetakan atau juga bisa kita gunakan tangan. Ini adalah briket yang belum kita masukkan ke dalam oven atau kita jemur. Selanjutnya, briket tersebut dapat kita oven atau juga dapat kita jemur dengan sinar matahari. Inilah hasil dari briket yang kita keringkan dengan menggunakan oven. Untuk pembuatan boiler yang kita butuhkan adalah
satu buah kaleng kosong yang telah dibuang di bagian atasnya, satu buah kaleng kosong yang hanya diambil bagian bawahnya saja dan dilubangi di tengahnya, bagian atas dari kaleng pewangi ruangan yang telah dipotong, dan satu buah pentil ban motor. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyambungkan bagian-bagian yang tadi seperti gambar berikut. Agar lebih kuat, kita akan mengelem bagian-bagian tersebut menggunakan lem plastik steel. Untuk pembuatan turbin, yang kita butuhkan adalah 2 buah bagian bawah kaleng susu yang telah dilubangi di tengahnya, kawat secukupnya, 1 buah pentil ban motor, bagian tengah kaleng susu, dan sebuah baling-baling yang terbuat dari kaleng soft drink. Selanjutnya, rekatkan bagian tengah kaleng tadi dengan bagian bawah kaleng seperti gambar berikut. Dan juga dibuat lubang di salah satu sisinya untuk meletakkan pentil ban motor. Masukkan baling-baling ke dalamnya. Lalu tutup lagi sehingga seperti berikut. Untuk pembuatan generator, yang kita butuhkan adalah 1 buah dinamo, kabel yang telah dihubungkan dengan capit buaya di kedua ujungnya, dan 1 buah lampu indikator. Sambungkan dinamo ke turbin yang telah kita buat tadi, lalu hubungkan kabel tadi kepada dinamo dan lampu indikator. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah selang yang nantinya akan menjadi penghubung antara boiler dengan turbin, seperti gambar berikut. Lalu susun semua komponen tadi seperti gambar berikut. Lalu, bagaimana cara kerja alat ini? Pertama, kita isi boiler dengan air sebanyak 2/3 dari kapasitas boiler. Lalu, bakar briket di dalam burner sehingga air di dalam boiler mendidih dan menghasilkan uap. Nantinya, uap ini akan memutar baling-baling yang ada di dalam turbin. Turbin ini akan memutar dinamo sehingga dinamo menghasilkan energi listrik. Namun, saat percobaan, tekanan uap air yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk memutar turbin dengan kencang, sehingga listrik yang dihasilkan tidak cukup untuk menghidupkan lampu. Tetapi, untuk membuktikan bahwa alat yang kami buat benar-benar bisa menghasilkan listrik, kami akan memberikan tekanan yang lebih besar dengan cara meniupnya. Jadi pada dasarnya, briket dapat digunakan sebagai bahan bakar. Pada prototipe kami menggunakan briket sebagai bahan bakar untuk menguapkan air di dalam boiler, yang nantinya uap tersebut akan menggerakkan turbin generator, dan generator menghasilkan arus listrik. Namun sayangnya, pada percobaan prototipe kami, uap yang dihasilkan tidak begitu kuat sehingga generator tidak berputar dengan kencang, dan arus listrik yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk menghidupkan lampu indikator. Namun, ketika kami memberikan tekanan yang lebih besar dengan cara meniup, generator berputar dengan cepat dan menghasilkan arus listrik yang cukup kuat untuk menghidupkan lampu indikatornya.